Cara analisa kerusakan optocoupler. Jadi, teman-teman kita lihat contoh optocoupler seperti ini ya, ini optocoupler. Jadi optocoupler itu banyak digunakan dalam sistem power supply switching. Jadi di sini ada 4 optocoupler dan sampai ini ya charger handphone nih, dia juga menggunakan optocoupler. Kemudian ini ada juga ini power supply komputer, dia ada kok optocoupler. Dan juga teman-teman ini ya, ini speaker aktif Polytron ya, dia ada optocoupler juga nih. Oke, di sini kami akan menjelaskan cara analisa kerusakan optocoupler pada power supply switching. Jadi pada power supply switching kita harus tahu analisa kerusakan optocoupler teman-teman, sehingga pekerjaan kita bisa menjadi lebih mudah. Jadi power supply switching menggunakan optocoupler itu untuk feedback antara primer dan sekunder. Itu maksudnya apa teman-teman? Di sini ya kita lihat. Jadi langkah-langkah analisanya pertama seperti ini, gejala kerusakan optocoupler. Jadi tegangan outputnya tidak stabil, dia bisa rendah, bisa tinggi. Jadi overvolt atau drop ya. Kemudian dia bisa mati total, berdenyut, berayun. Kemudian di sini ya pada sisi primer tidak ada umpan baliknya. Jadi kegagalan regulasi ini yang menyebabkan dia overvolt atau berayun. Di mana dia letaknya si optocoupler? Yang ini teman-teman ya. Jadi sisi sininya kita lihat, ini bagian primer, ini bagian sekunder, ini bagian primer. Jadi dia mengumpan balik feedback yang mana? Yang ini teman-teman, ini dari optocoupler ya. Oke. Jadi sederhananya dia seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita lihat gejala-gejala tegangan, pemeriksaan fisik. Jadi fisiknya ini ya teman, ya, bisa dilihat di sini ya. Ada terbakar, retak, meleleh ini ya. Ini harus dicurigai bahwa optocoupler ini bermasalah. Kemudian yang ketiga, pengujian dengan multimeter. Jadi kalau dia tidak ada hangus tapi ada gejala nomor 1, kita perlu mencobanya. Jadi pengujian dioda LED itu yang mana? Di sini teman-teman, yang ini ya, ini dioda LED. Jadi atur ke mode dioda avometernya, kemudian hubungkan ini ya, merah pada anoda dan pada katoda. Yang ini teman-teman ya, ini ya. Ini merah ya kan, ini hitam. Nah gitu ya, jadi gampang gitu ya. Kemudian nanti kita amati dia 0,7 volt ya pada avometernya. Jika terbaca over limit atau 0 volt berarti LED rusak. Jadi LED ini rusak. Itu pengujian dengan multimeter. Kemudian ada lagi pengujian dengan pengujian transistor fotodetektor. Yang mana? Yang ini teman-teman ya, yang ini. Nah, jadi tinggal diatur dia sesuai deskripsi ini ya. Jadi yang ini nanti diukur ya. Yang ini. Nah, jadi ada kolektor, emitter. Nah, itu yang mana? Ini ya, ada emitter, ini ada kolektor. Ini kolektor, ini emitter. Tinggal teman-teman lihat sesuai deskripsi ya. Yang keempat, pengujian dengan power supply eksternal ya. Jadi kita bisa menggunakan power supply untuk ini pin yang ini dan ini ya. Nah, pin anoda dan katoda. Kemudian nanti pakai power supply itu dikasih tegangan 5 volt ya, tapi harus pakai resistor ya. Nanti teman-teman bisa mencoba dengan deskripsi ini. Jadi gampang teman-teman kalau kita sudah tahu menganalisa, kemudian terakhir kita tinggal penggantian optocoupler. Jadi kesimpulannya ini ya. Jadi optocoupler rusak dapat menyebabkan power supply tidak bekerja dengan baik atau mati total. Kemudian lakukan dengan multimeter ya, memeriksa dioda LED-nya. Jika ada indikasi kerusakan, segera ganti baru. Oke, dengan cara ini teman-teman kita akan tahu penyebab kerusakan power supply switching.